Lihatlah bumi dari luar angkasa. Bola biru yang berputar perlahan ini dapat menampung miliaran kehidupan. Tapi, keindahan ini sedang terancam. Suhu global meningkat, gunung es mencair, cuaca menjadi semakin tak terduga. Dunia sedang berubah, dan bukan ke arah yang lebih baik. Sejak tahun 1880, suhu bumi naik lebih dari 1 derajat Celcius. Kedengarannya kecil ya, tapi bagi sistem bumi, ini adalah lonjakan besar. IPCC menyebut bahwa ini adalah peringatan keras bagi umat manusia. Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi. Lapisan es yang menyelimuti Laut Kutub Utara mencapai titik terendah kedua dalam musim panas tahun ini dengan hanya tersisa 3,7 juta kilometer persegi saja. Menurut pusat data Penyebabnya, aktivitas manusia, pembangkit listrik berbasis batu bara, transportasi berbahan bakar fosil, penebangan hutan masif, dan budaya konsumsi yang tak terkendali. Kita semua ikut andil, bahkan dari keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Gas rumah kaca sebenarnya penting untuk menjaga bumi tetap hangat. Tapi, sekarang jumlahnya melonjak terlalu jauh. Hasilnya, panas terperangkap, bumi memanas. Banjir besar, kekeringan parah, semua ini terjadi di musim yang seharusnya tenang. Iklim menjadi semakin ekstrim dan sulit ditebak. Indonesia tidak luput. Dari tahun 2021, 350.000 hektar lahan terbakar. Petani kehilangan panen, nelayan kehilangan arah. Kita semua terdampak. Saudara aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta kini punya ritual baru. Setiap hari Rabu, kendaraan pribadi mereka seperti mobil dan juga sepeda motor harus nganggur dulu di rumah, istirahat dari kegiatan antar mengantar ke kantor. Sebagai gantinya, para abdi negara ini wajib beralih ke kendaraan umum seperti bus Transjakarta, KRL komuter lain, MRT, atau moda. Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka. Krisis iklim bukan hanya tentang bumi, ini tentang manusia. Anak-anak kehilangan air bersih, harga pangan melonjak, dan yang paling sedikit menyumbang emisi, yang paling menderita. Tapi harapan masih ada.
Dari menanam pohon hingga energi bersih, kita sedang bergerak, meski perlahan. Mulailah dengan hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, hemat listrik, menggunakan transportasi umum, dan salah satu hal yang kecil yang penting adalah membawa tumbler saat berpergian kemana-mana. Masyarakat yang sadar adalah fondasi bagi kebijakan yang kuat. Teknologi adalah senjata kita, panel surya, turbin angin, dan mobil listrik. Sekarang saatnya untuk mendorong titik balik, karena waktunya hampir habis. Bayangkan anak-anak kita bertanya, apa yang kalian lakukan saat bumi kita sedang sekarat? Kita tidak bisa menunggu. Setiap detik yang lewat, bumi semakin panas dan pilihan ada di tangan kita. Global warming bukan cuma soal sains, ini soal moral, etika, dan cinta pada kehidupan. Kita adalah generasi terakhir yang bisa mencegahnya, dan yang pertama merasakannya.